Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pejuang Riyadho, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Balik lagi di channel YouTube aku di konten podcast testimoni WY40H. Nah, seperti biasa hari ini, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, masih semangat nggak Riyadhohnya? Maaf ya, untuk saat ini aku buat kontennya itu via podcast kayak gini karena beberapa kesibukan yang nggak bisa membuat aku buat video on cam kayak gitu. Tapi nggak masalah ya, yang penting aku tetap komitmen buat nyemangatin teman-teman di sini. Teman-teman yang baru gabung, selamat datang ya. Ini podcast aku, Ovi Samsia, lebih banyak ngebahas tentang Riyadho W40H dan seputar Riyadho lainnya seperti sedekah subuh, sholawat, terus banyak lah ya sebenarnya Riyadho yang aku bahas, cuman memang intinya di sini lebih banyak membahas tentang Riyadho W40H. Jangan lupa ya, gabung grupnya juga, semuanya sudah aku taruh di link description box. Di situ ada cara gabungnya di grup Riyadho W40H. Terus kalau mau follow IG aku sama TikTok aku juga boleh, karena di sana juga banyak testimoni-testimoni yang aku up ya setiap harinya. Nah, langsung aja, hari ini ada testimoni dari Kak Vika Mami Senja ya. Beliau ini ngirimin testimoninya di grup Boleh Curhat Tanya Apapun. Itu grup apaan sih, Kak? Jadi gini, aku kemarin itu udah berapa bulan ya jalan grupnya. Ini kurang lebih membersnya itu anggotanya udah 2000 lebih kayak gitu. Nah, di grup ini memang kita memperbolehkan teman-teman curhat apapun di sini kecuali spam jualan ya. Karena ini kan kontennya Riyadho, ya nggak boleh jualan di situ. Jadi kita fokus untuk semangatin Riyadho kayak gitu ya. Terus ya nggak apa-apa kalau seandainya mau cerita tentang permasalahan hidup sama teman-teman di sana, siapa tahu nanti bisa dibantu cari solusinya dan lain-lain. Langsung aja testimoni yang pertama dari Kak Vika Mami Senja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau cerita nih, ini pengalaman pribadi saya. Saya single mom, berjuang buat anak saya satu-satunya. Punya hutang pinjol ke temen, juga punya ke bibi punya. Oh, maksudnya Kak Vika ini punya hutang pinjol. Selain hutang pinjol, beliau ini juga punya hutang ke temen sama bibinya ya. Alhamdulillah ke bibi dan teman sudah lunas. PR saya selanjutnya adalah pinjol. Saya sudah ngikutin Riyadho WY40H putaran ketiga ya. Sholawat Jibril, sekarang saya lagi ngamalin istighfar 1000 kali. Ikut Ustadz Hanan Ataki di YouTube, Masya Allah. Saya rinci pengeluaran saya itu sekitar 8,3 jutaan. Ini belum biaya yang nggak terduga ya. Bayar arisan, hutang ke bibi, bayar ke temen juga 5 jutaan, 3 juta lebihnya kebutuhan saya dan anak. Masya Allah, tabarakallah, semuanya beres. Ada aja rezeki, tiba-tiba TikTok shop saya banyak orderan, jadi nge-cover semuanya. Tinggal hutang pinjol, belum beres. Semoga tahun ini saya bersih dari dunia riba, pinjem teman ataupun saudara. Mudah-mudahan saya istiqomah, amin. Ya, kita doain bareng-bareng ya Kak Vika dan semua teman grup Riyadho WY40H yang bergabung ataupun tidak, kayak gitu. Yang punya permasalahan tentang pinjol, hutang, kayak gitu, segera Allah bantu, segera Allah lunasi sampai benar-benar ke akarnya, benar-benar nol. Nah, itu dia testimoni dari Kak Vika. Kita doain ya bareng-bareng semuanya teman-teman yang sekarang ngalamin hal yang sama, punya permasalahan yang sama, terus Riyadho WY40H atau Riyadho ibadah lainnya, kita sama-sama berdoa segera dibantu sama Allah, segera dilunaskan hutangnya sampai benar-benar habis kayak gitu ya, benar-benar nol, dan setelah itu Allah mudahkan untuk kita nggak berhutang lagi. Amin. Nah, teman-teman, dari testimoni Kak Vika ini ya, kita belajar kayak gitu. Ternyata Allah kalau seandainya mau ngasih rezekinya nggak memandang kita itu siapa kayak gitu. Kita bersuami kah? Kita single mom? Atau kita bekerja di kantor? Nggak bekerja di kantor? Atau nggak bekerja sekalipun, asalkan mau gerak kayak gitu ya, ikhtiar, Allah kasih keajaibannya, Allah kasih rezekinya. Makanya kenapa ketika kita menjalankan yang namanya Riyadho, ibadah apapun itu, kita nggak perlu fokus sama caranya Allah ngasih
rezekinya itu kayak gimana. Aku sering banget bilang ke teman-teman, udah fokus aja sama riadohnya, nggak usah dipikir nanti rezekinya dari mana. Tapi kak, aku kan nggak kerja, tapi kak, aku kan pengangguran, tapi kak, aku kan cuman ibu rumah tangga, tapi kak, aku kan cuman siswa aja, kayak gitu. Allah kalau sudah mau ngasih rezekinya, siapapun kamu, ya kan, dimanapun kamu, apapun profesi kamu, ya udah Allah ngasih aja. Dan caranya memang bermacam-macam. Salah satunya dari testimoni Kak Vika ini ya. Kak Vika kan bilang kalau beliau ini adalah single mom yang berjuang untuk anak-anaknya. Dan beliau juga bilang punya pengeluaran hampir kurang lebih 8 jutaan lah ya, 8 juta, 3 kayak gitu. Dan beliau juga nggak kerja di kantor, pekerjaannya juga nggak tetap, tiba-tiba dapat rezeki dari jualan di TikToknya kayak gitu ya. Nah ini salah satu usaha Kak Vika buat ikhtiar selain kerja di luar, karena beliau tahu beliau nggak bisa kerja di luar karena ada tanggungan ya, anak-anak kayak gitu. Ini nih kuasanya Allah, ini nih maha baiknya Allah, dan ini nih keajaiban yang dari Allah kayak gitu. Pas yang ketika Allah ngasih keajaibannya, kayak kita tuh nggak pernah mikir sampai ke situ. Sama kayak Kak Vika kan bilang, ini di luar logika saya, nggak berpenghasilan tetap, tapi saya bisa nih bayar hutang kayak gitu kan, sebesar 5 juta dan bisa mengcover pengeluarannya 3 juta dari jualan TikTok itu. Bisa aja nih kalau seandainya nih ya, Kak Vika nggak riadah WY40H. Terus berputus asa, tetap sih ikhtiar kayak jualan di TikTok, tapi nggak dapat pertolongan dari Allah, ya nggak mungkin rame TikToknya, ya kan? Nah itulah kehebatannya kalau seandainya kita udah deket sama Allah, terus kita udah mendapat ridhonya Allah, mau jualan apapun dimudahkan, mau usaha apapun dimudahkan, meskipun kita nggak terlalu banyak ilmu kayak gitu ya, misalnya kita ikhtiar di jualan, terus kita nggak begitu tahu, tiba-tiba dapat rezeki yang banyak. Nah itu salah satu percepatan dari riadoh yang kita lakukan teman-teman. Satu contoh lagi nih pengalamanku ya, aku tahu ilmu desain itu benar-benar nol teman-teman. Aku cuma belajar dari TikTok, belajar dari YouTube cara ngedesain itu seperti apa, tanpa aku belajar di sekolah ataupun les kursus desain. Tapi ternyata karena memang aku itu alhamdulillah kayak gitu ya, rutin riadoh WY40H, terus aku ikhtiar apapun aku kerjakan, ternyata yang Allah kasih rezekinya itu malah di desain. Padahal aku nggak nyangka bakalan dapet rezeki, pekerjaan utamaku sekarang tuh desain. Dan ini benar-benar di luar logika kayak gitu loh. Gimana bisa, gimana caranya? Aku aja nggak ngerti ilmu desain itu seperti apa, tapi Allah membuat semuanya tuh seperti mudah. Dan alhamdulillah sekarang penghasilan terbesarku ya dari jasa desain ini kayak gitu. Sama buat teman-teman, jangan pernah yang namanya putus asa, jangan pernah yang namanya putus harapan. Apapun yang kamu bisa lakukan, kerjakan sambil bersabar dan ikhtiar dengan percepatan riadoh WY40H ataupun sholawat. Insya Allah kalau semuanya udah jalan beriringan, cepet tuh dapat rezekinya, dapat hajatnya tuh cepet kayak gitu dikabul sama Allah, percaya deh. Lanjut testimoni yang kedua dari 65850. Beliau ini mengirimkan testimoninya di grup riadoh WY40H. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya baru mulai riadoh WY40H 2 minggu. Saya ikutin dengan cara Mbak Ovi sampaikan. Semoga semua hajat-hajat saya terkabul. Hutang-hutang saya segera lunas semuanya. Amin ya. Berkah Yasin dan Waqiah. Di tahun 1986-an, saya pernah baca Waqiah terus-menerus tiap hari. Tanpa ada niat, hidup saya makmur dan sejahtera. Sekarang hidup saya hancur karena saya tergiur dengan pinjaman hutang riba berbunga rendah kur. Oh, maksudnya beliau ini di tahun 1986 sudah pernah ya riadoh Waqiah waktu itu tanpa ada niat pingin rezekinya lancar atau apa, cuman ngalir aja kayak gitu. Tiba-tiba memang Allah ngasih kehidupan yang makmur, sejahtera, rezekinya berlimpah kayak gitu. Nah, setelah itu beliau dapat ujian nih, ya, tergiur sama pinjaman uang riba berbunga rendah kur. Aku lanjutin.
Pinjaman 25 juta, bunga cuman 2 juta. Sejak itulah kehidupan saya mengalami masalah. Karena saya niat menolong karyawan teller bank naik pangkat supaya saya mau bantu jadi nasabah beliau. Malah saya sendiri yang kena musibah. Makan uang riba. Sekarang saya sadar dan ingin memperbaiki dari nol lagi. Dan saya yakin dengan Riyadhah W40H saya dapat pertolongan dari Allah. Dan kehidupan saya bisa kembali seperti dulu lagi. Makmur, sejahtera, amin ya robbal alamin. Nah itu dia testimoni dari K65850 ya, inisialnya. Jadi beliau ini sudah pernah ngamalin Riyadhah Waqiah waktu itu, tapi tergiur sama hutang bank dengan niat ingin membantu temennya yang untuk jadi nasabah kayak gitu ya. Kalau dia membantu jadi nasabah bakal naik pangkat atau jabatan. Niatnya sih oke, baik kayak gitu ya. Tapi yang nggak baiknya di sini tuh adalah ketika mau ngebantu tapi menggunakan cara yang itu tadi, kreditan ya. Jadi pinjem ke bank, jadi nasabah, akhirnya uang 25 juta yang mungkin waktu itu nggak butuh karena udah ngelihat uang 25 juta dengan bunganya cuma 2 juta, jadinya tergiur dan keikut akhirnya. Nah ini jadi pelajaran buat kita ya teman-teman ya. Jangan pernah nggak enakan sama orang tapi kita menyampingkan aturan dari Allah kayak gitu, karena udah jelas banget kan di Al-Quran ya tentang riba itu haram ya, Allah nggak suka, dan itu udah dijelaskan tuh di Quran dan udah dijelaskan di Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba ya yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Nah sekarang banyak banget case-nya teman-teman, karena ngerasa nggak enak kayak gitu ya, nggak enak nih temen, ya udahlah aku bantu kayak gitu ya, akhirnya minjemin pinjol atas nama kita kayak gitu ya agar bisa ngebantu teman, akhirnya kita juga terjerat pinjol, kita terjerat riba. Jangan. Kalau seandainya memang itu nggak baik sama kita ya, patokannya cuma satu teman-teman. Kalau kita seandainya mau nolong ya, ini bukan menggurui tapi buat pelajaran juga buat aku. Kalau kita membantu orang, patokannya cuma satu, Allah tetap diutamakan. Kalau seandainya kita menolong tapi itu melanggar apa-apa yang dilarang sama Allah, mending kita bilang maaf kita nggak bisa, atau kita ngasih opsi lain nih ya kan. Misalnya ada temen nih ya kan, benar-benar yang namanya kelilit hutang atau butuh banget, terus datang ke kita minta pinjem KTP lah atau nomor atau nama kita buat pinjaman online atau pinjol, karena si teman kita ini sudah nggak bisa pinjem online karena namanya udah dipakai misalnya ya, case-nya seperti ini. Kita wajib nih nolak. Kenapa? Karena satu, yang namanya pinjol udah pasti riba dan itu dilarang sama Allah ya. Meskipun niat kita mau bantu, karena kita mengutamakan Allah dulu daripada manusia, memang benar sih kita mau bantu kayak gitu. Ya udah, kita bilang aja maaf, kita nggak bisa. Atau kita ngasih opsi lain atau penawaran lain ya. Ngebantu dengan penawaran lain, gimana kalau seandainya aku bantu ini, aku ada uang nih 100.000, aku nggak bisa kalau seandainya kamu minta bantuan aku buat pinjaman online atau riba kayak gitu, ini pakai aja deh 100.000. Nah mending kayak gitu, udah kita ikhlasin, anggap aja itu adalah sedekah kita. Jangan pernah nggak enakan ya, apalagi nggak enakannya itu udah nabrak sama peraturan-peraturannya Allah. Nah imbasnya nanti pasti kita bakal kena efeknya. Aku doain K65850 semoga istiqomah riyadhahnya, sehingga ya apa-apa yang udah terjadi kemarin, hutang riba dan lain-lain itu benar-benar selesai, sehingga kehidupannya itu kembali ya seperti dulu, makmur, sejahtera, rezekinya banyak kayak gitu, amin ya rabbal alamin. Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.